bagusan dia melihat daripada mendengar. Kalau sudah nggak bisa mendengar itu efeknya sangat banyak, dampaknya sangat banyak. Bisa nggak bisa bicara dan bisa akan ketinggalan berbagai macam-macam. Tapi kalau orang yang buta, sepanjang telinganya masih bisa mendengar, itu masih bisa mengikuti kayak orang normal. Bahkan orang yang buta itu bisa kerja di mana-mana karena memang masih bisa menghafal juga bagus. Tapi dalam pengalaman yang sampai saat ini orang yang buta yang tuli dari kecil, ya dari kecil kemudian tidak bisa mendengar sampai besar, itu biasanya akan terjadi kekurangannya. Maka boleh jadi kalau dia tidak mendapatkan informasi karena saking tidak bisa menerima apapun, maka boleh jadi nanti akan taklifnya hilang. Kewajiban untuk seperti orang normal hilang. Karena seperti halnya dakwahnya Islam belum sampai di sana. Anggap saja di pedalamannya sangat jauh dari informasi orang-orang kota, anggap saja di mana di suku apa yang bisa ibu terjangkau. Ada enggak? Saat itu ada satu komunitas manusia yang mana Islam belum sampai ke sana. Berdosa itu. Nah, orang yang tuli sejak kecil dan tidak bisa mendengar sampai dewasa dan tidak bisa ngomong juga sebagian mengatakan dia tidak dapat. Tapi kemudian dengan cara isyarat-isyarat yang ditangkap oleh orang tersebut melalui matanya dan kemudian bisa mendengar geraknya, itu bisa diperbolehkan. Itu kembali pada adat. Jadi al-adanu huwa lughatan menurut bahasa dalam al-i'lam, memberitahu. Wa syar'an dan menurut syar'an dzikrun makhsusun lil i'lami bi dukhuli waqti sholatin mafruḍah, yaitu zikir tertentu guna memberitahu masuknya waktu sholat fardu. Wa alfazuhu, lafaz-lafaznya, lafaz-lafaz adzan masna, ya, dibaca 2 kali, ya, illa takbir, kecuali takbir, ya, aulahu, ya, yang permulaan atau awalahu yang permulaan, fa arba'un, ya, maka dibaca 4 kali, wa illa tauhida akhirahu fawahidun, dan kecuali lafaz tauhid di akhir adzan maka dibaca 1 kali. Nah, udah sering dengar ya, udah paham lah ya, jadi sudah pasti ngerti ya. Jadi ini sunnah sholat sebelumnya ada adzan. Wal iqamatu, dan yang kedua adalah iqamah. Iqamah wa huwa masdarul aqama, ya. Iqamah adalah bentuk masdar dari fi'il madhi aqama. Tsumma summiya, kemudian dijadikan nama sebuah al-dzikru, zikiran al-makhsusu, tertentu, ya, kemudian disebut atau dinamakan dengan zikiran tertentu, li'annahu, dikarenakan, ya, sesungguhnya yuqimu ila sholati, ya, zikiran tersebut digunakan untuk mendirikan sholat. Wa innama yusra'u, masing-masing dari wa innama yusra'u kullu minal adhani, ya, masing-masing dari adzan, wal iqamati, dan iqamah, al maktubati, dilakukan untuk sholat fardu. Wa amma ghairaha, ya, sedangkan sholat yang lain, fayunada, maka dikumandangkan lahas sholatu jami'an,
dengan bahasa as-sholatu jami'ah. Jadi kalau sholat fardu itu adanya adzan dan iqamah. Kalau sholat fardu cukup as-sholatu jami'ah. Ya, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Jadi gak ada adzan untuk memanggil sholat sunnah, iqamah untuk sholat sunnah. Ya, gak ada. Itu khusus untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah cukup mengajaknya dengan as-sholatu jami'ah. Ini sunnah yang pertama ya, sebelum sholat itu adzan dan iqamah. Bagaimana kalau waktunya itu anggap saja subuh sudah jam 7, sudah matahari terbit, ada adzan enggak? Ada. Nabi pernah kesiangan ya, sedang jadi musafir ya, mengembara bersama sahabat-sahabatnya. Tahu-taunya dia kesiangan. Udah 9, jam 9, udah 1. Kaget ya. Bilal kata, tenang aja, saya nanti akan bangunin. Nah, itu kesiangan juga. Apa ya dia akan? Bilal, kumandangkan adzan. Adzan dulu walaupun jam 9. Ada sholat subuh. Qomat sholat tuh ya. Jadi walaupun musuh adzan, walaupun dengan cara gak usah pakai speaker lain. Mungkin khusus adzan sunnah itu. Jadi sunnah dikumandangkan adzan. Misalkan kita nih sejak sholat isya ya, sudah tengah 9 lah, kita untuk 12 hajinya itu. Udah ada dari tadi, gak usah ada deh, kita langsung komat aja. Ada dulu baru komat. Nah, kan sering kali komat aja gitu ya. Sering kali kan, udah gak usah ada, komat aja langsung. Nah, padahal ada itu sunnah juga. Ya. Walaupun sudah terlambat, sudah melewati waktu, tapi sudah mencontohkan sholat subuh sudah jam 9, kita suruh ada. Iqamah baru sholat subuh. Jadi gak ada sholat kemudian tinggalnya walaupun karena baru bangun jam segitu. Jadi kalau bapak-bapak kesiangan, wah, kalau nggak sholat, ya siang udah matahari terbit. Gak apa-apa kalau memang itu adalah ketiduran, ya ketiduran, sholat aja. Fal yusalliha idza ada. Maka sholatnya ketika ingatnya baru bangunnya baru jam 9, sholat, jangan nggak sholat. Ya, nanti seringkali nggak mau sholat karena sudah kesiangan. Ya, jadi khusus orang-orang 3 orang tersebut ini memang nggak sholat, terkena taklif. Anisobihi hatta yabluho, anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yafiqo, orang gila sehingga dia nggak gila lagi sadar. Wa anil naimi hatta yastaiqidho, orang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, orang tidur nggak sholat, orang gila nggak sholat, anak kecil nggak sholat. Ya, kita kan sudah buat anak kecil, buat orang gila lagi tidur ya sholat, wajib ya, ada wajib. Jadi sunnah sholat sebelum sholat adalah adzan dan iqamah. Kemudian ada wasunnanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Kesunahan di dalam sholat ada 2 perkara ya. At-tasyahhudul awal, yaitu tasyahud awal. Wal qunutu fi subhi, dan qunut sholat subuh. Jadi tasyahud awal sunnah. Apa sholat wajib itu? Maghrib, isya, zuhur, asar. Ternyata tasyahud awal itu sunnah. Makanya kalau ketinggalan cukup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Nggak sholat, jadi nggak batalin. Karena bukan masuk rukun, itu sunnah. Maksudnya sunnah. Ya, awal itu hukum disarkani, kita jawab. Untuk sholat sendirian. Nah, tahu-tahunya rakaat kedua langsung berdiri, udah berdiri kan? Ya, coba Bismillahirrahmanirrahim. Belum ini ya, belum tasyahud, musim tasyahud.
sudah berdiri, kecuali masih setengah berdiri tuh atau berdiri belum apa-apa, ada yang ingat boleh duduk. Tapi kalau Bapak sudah baca Al-Fatihah untuk round ketiga, kalau sudah baca yang udah hampir mau ruku, udah terusin aja. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi bagaimana caranya? Sama seperti sujud biasa. Ya, saya cek kan bacanya subhanaman la yanamu wa la yasbu gitu ya. Sujud sahwi. Kalau saya cek di buku-buku kitab-kitab hadis itu nggak ketemu. La asfala itu la subhanaman la yanamu wa la yasbu. Setelah dicek itu la asfala. Dan tujuh tidak ditemukan, tidak ada asalnya. Maka bacaannya sujud sahwi apa? Boleh samakan dengan baca sujud biasa. Iya. Saya mencoba yang seperti ini ragu-ragu saja. Bukan hanya kitab hadis, bukan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan kitab Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, dan Tirmidzi, ya. Nasa'i. Termasuk Sahih Ibnu Huzaimah. Nah, ketemu kitab-kitab hadis saya ingat, saya punya Maktabah Asy-Syamilah, Al-Maktabah Asy-Syamilah, perpustakaan lengkap, ya. Jadi tentang kutubul mutun, kitab-kitab matan itu hadis. Itu jumlah kitabnya ada lebih kurang berapa puluh hadis saya lupa. Itu saya cek tentang subhanallah ya namu ya tolong dicari di kitab Sahih Bukhari sampai berapa kitab nggak ketemu. Jadi itu adalah mungkin boleh jadi adalah kreasi para ulama, ya, kreasi para ulama. Maka saya baca lagi. Sujud sahwi boleh dibaca seperti hanya sujud biasa. Ya, subhana rabbiyal a'la. Tambahkan lagi wa bihamdi boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Itu ada hadisnya. Itu jadi kalau tasyahud awal hukumnya sunnah. Termasuk kunut, ya, di sini juga hukumnya ai fi i'tidalir raka'atis tsaniyah minhu, yaitu saat i'tidal rakaat kedua dari salat subuh. Maksudnya itu bacaan kunut itu setelah i'tidal, ya, rakaat kedua dari salat subuh yang dilakukan. Wa huwa secara bahasa kunut itu lughatan berbahasa ad-du'a, bermakna doa. Wa syar'an, dan secara syara mahsusun, ya. Wa huwa secara syara, ya, ini artinya zikiran. Apa bunyinya? Ya, yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, ya, ila akhirih, ya. Jadi kunut wal kunutu, dan kunut fi akhir, di akhir al witri, di salat witir, fi nisfis sani, di separuh min syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Nanti pertengahan Ramadan ada kunutnya kalau dikiranya, ya. Jadi kalau sudah tanggal 16, ya, bulan Ramadan kita witir, disunahkan juga untuk witir, ya, disunahkan untuk membacakan kunut, ya, membacakan kunut. Wa huwa kakunutis subhi, ya. Kunut di dalam sholat witir ini seperti sama kunutnya subuh, ya, sama seperti sholat subuh. Al mutaqaddimi, yang sebelumnya, fi mahallihi, di dalam tempat, walafdihi, dan lafadznya. Jadi kunut yang dilakukan saat
witir sama persis seperti kunut di waktu sholat subuh. Wala tata'ayyanu kalimatul kunuti. Kunut tidak harus menggunakan kalimat-kalimat kunut yang telah dijelaskan tadi. Allahumma hdini fiman hadait, ya, tidak mesti itu. Ya. Falau qanata bi ayatin tadammanu du'aan wa qasdul kunut hasolat sunnatul kunut. Sehingga seandainya seorang orang kunut dengan membaca ayat Al-Quran yang mengandung doa dan ditujukan untuk kunut, maka kesusun kunut sudah hasil, sudah boleh. Jadi boleh jadi tidak Allahumma hdini fiman hadait, tapi dibaca adalah ayat-ayat yang lain. Boleh. Ini jadi maka nanti akan ada bacaan kunut yang sedikit berbeda-beda, ya. Nanti kunut nazilah juga akan berbeda lafadznya. Kunut nanti untuk mendoakan orang Palestina juga berbeda, ya, berbeda. Dulu dengan kunutnya waktu yang zaman sebelum Palestina ada negara mana yang diserang juga, ya, kita kunutin. Atau lagi banyak musibah kemarin waktu corona, COVID, itu bagus baca kunut untuk mencegah musibah. Allahumma fa'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu juga baca dulu ketika ada menolak bala, ya. Ada lagi yang memberikan pemahaman musibah atau kunut nazilah itu kita sebenarnya masih dalam keadaan banyak musibah-musibah, maka boleh dibaca ketika sholat, ya, ketika sholat. Ini salah satu di antaranya. Kunut, sekali lagi saya ingin mengatakan bacaan kunut ini tidak terpaku pada kunut tadi yang saya sampaikan. Jadi nanti akan menemukan beberapa teks lafaz kunut yang berbeda-beda, ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang sunnah hayat. Wa hayatuha, sunnah hayatnya ai as-shalah, yaitu tentang sholat, ya. Wa arada bi hayatiha, ya, ma laysa ruknan fiha wala ba'dun yujbaru bi sujudis sahwi 15 khoslatan, ya. Jadi sunnah hayat, ya, sunnah hayatnya sholat itu ada 15 perkara yang digendaki dengan hayat ini, bukan rukun dan bukan sunnah abad, ya, yang diganti dengan sujud sahwi ketika ditinggalkan. Nah, tadi kalau sunnah sujud tasyahud kan termasuk sunnah abad, ya, sunnah abad, maka disuruh sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ini nggak usah sujud sahwi, nanti kalau ditinggalin nggak usah sujud sahwi. Apa saja, gitu, ya. Apa saja sunnah hayat kalau kemudian kita ditinggalkan nggak usah sujud sahwi, yaitu yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, yaitu ketika mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram hingga sejajar ila qudwi mangkibaihi, hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Kalau kita nggak lakukan, nggak Allahu Akbar, kalau nggak mengangkat, itu sunnah hayat, nggak usah sujud sahwi, ya. Sujud sahwi itu nama sunnah, ya. Karena takbir itu ada berbagai cara. Cara yang pertama adalah lurus dengan
dada Allahu Akbar. Nah ini ya. Nah, terus dengan dada ini Allah jatuh dengan bahasanya Allahu Akbar. Ada yang lurus dengan mangkibaihi, dengan pundak Allahu Akbar. Sampai melebihinya boleh, melebihi dari ini boleh sampai sini, yang sampai sini Allah. Kalau semuanya, tapi cukup dengan sampai telinga. Boleh. Ini di kitab Al-Qur'an dijelaskan. Imam Syafi'i menyampaikan tentang praktek mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu sunnah hayat. Kalau nggak dilaksanakan sudah jadi nggak usah ngomong ini kok takbirnya gitu. Ada. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan orang yang takbirnya macam-macam, angkat tangannya beda-beda, ada yang dada, ada yang di pundak, ada yang jabat telinga, sudah biarin aja. Oh enggak, takbir saja nggak makan tangan saja nggak apa-apa, bisa susah nih. Namanya sunnah hayat. Paham ya? Yang pertama itu ya. Kemudian sunnah hayat yang kedua adalah waraful yadaini inda ruku'i, dan mengangkat kedua tangan ketika hendak bangun dari ruku. Wa inda ruku'i minhu, ya. Jadi ketika bangun ya dari ruku, kita i'tidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan juga sunnah hayat. Kalau ngangkat tangan gimana? Enggak paham. Jadi kau usah disalahin orang yang ngangkat tangan. Sunnah hayat dan nggak ada sujud sapi kalau nggak dilakukan, nggak apa-apa. Jadi kita biar sedikit toleransinya tinggi gitu ya. Ada orang yang sholatnya nggak benar tuh, ngangkat tangan, ini nggak apa-apa, sunnah hayat. Tidak bagus, dilaksanakan bagus. Kalau bisa sih tidak laksanakan aja lah. Mau bagus kan tambah pahala kan. Laksanakan lah. Kalau masih memungkinkan ada tangannya, laksanakan dulu punya tangan. Kayak habis ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi itu. Tangan ya. Ada yang begini. Mirip banget ya. Kemudian wadul yamini ala shimal, meletakkan tangan di atas tangan kiri. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Keduanya berada di bawah dada dan di atas besar. Boleh di bawah dada nih, di sini ya. Boleh masuk besar. Iya. Buat ini boleh. Kok enggak? Cukup banget. Kalau mau tangannya lurus saja gini sampai enggak apa-apa. Jadi nanti kalau Bapak mungkin yang sudah pernah umroh ya, jadi kan kalau di sana banyak orang yang cakep ya. Sebenarnya enggak cakep. Ya nggak apa-apa, dan nggak usah masalahnya tidak akan mengurangi, harus pakai botol, tidak akan mengurangi dari kesempurnaan sholat. Jadi boleh gas cakep ya, mau di dada mau di ser ya, itu nggak apa-apa. Sunnah hayat. Paham ya? Baik. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya yang khusus sapi apa aja? Wat tawajjuh, yaitu doa tawajjuh. Aiqalun wa sholli akibat tahrimi. Maksudnya ucapan orang yang sholat setelah takbiratul ihram, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya. Itu enggak baca itu. Enggak baca bacaan iftitah, kita namanya baca iftitah ya. Itu sebenarnya boleh juga disebut dengan bacaan tawajjuh. Karena dimulai wajjahtu, kuhadapkan wajahku, wajhiya lilladzi, kepada zat yang telah fataras samawati, menciptakan langit, wal ardi, dan bumi, hanifan, dengan tunduk, musliman, lagi berserah diri. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan,
muslim dengan tunduk dan berserah diri. Hanif itu tunduk, musliman berserah. Wa ma ana, dan saya bukan minal musyrikin, termasuk golongan orang-orang yang mensekutukan Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Tuhan sekalian. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, yang demikian aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang menyerah. Nah, kalau kita baca wajhatu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai mengakhirnya tadi itu sholatnya lebih khusyuk daripada benar yang lain, ya. Jadi ketika wajhatu menghadapkan wajhiya kepada Allah fataras samawati. Jadi kita akan sholatnya menambah khusyuk. Jadi kalau kita mulai sedikit-sedikit, dia belajar arti ya mungkin gitu ya. Wajah itu apa? Wajah itu kuhadapkan wajah saya. Wajhiya lil nabi, kepada zat yang fataras samawati, menciptakan langit, wal ardo, dan hanifan, dengan tunduk, musliman, lagi berserah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya. Wa bidzalika umirtu, yang demikian aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang menyerah. Kalau itu gak dibaca sholat, gak baca kita, gak apa-apa, gak usah susah juga. Tadi kok masih ngomong Fatihah ya. Nah, kita gak baca, gak apa-apa. Namanya sunnah haidah. Wal muradu ayyakul musalli ba'da taharrumi doa al-iftitah hadhil ayat al ghairiha mimma warada fil istiftahi. Jadi yang dikehendaki adalah setelah takbiratul ihram, orang yang membaca doa iftitah itu sunnah. Baik ayat di atas ini ataupun yang lainnya dari bentuk iftitah atau istiftah ya. Bentuk lainnya dan istiftah ini yang datang dari Rasulullah SAW. Maka doa itu kita banyak banget, Bapak. Macamnya banyak. Mungkin Bapak pernah membaca doa ini. Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta hamdu wa lakal hamdu wa lakal hamdu. Nah, itu biasa namanya. Itu bisa dibaca untuk baca doa tahajud ya. Nah, tahajud itu biasanya itu benar doa iftitah itu. Tapi boleh dibacaan doa tahajud itu bagus. Dan itu adalah bacaan iftitah. Nanti bacaan iftitah banyak sekali ya. Contoh-contoh banyak sekali. Ya yang sudah yang Pak, boleh nggak mulainya dari wajah itu? Yang ini yang sangat saya cek itu sahih itu wajah itu. Malah justru yang ada ininya itu ada perbedaan antara perawi A dan perawi B. Artinya ada perselisihan. Ini wajah itu justru ada sedikit sah ya. Mungkin dalam belajar ilmu hadis itu nanti ini tergolong agak lemah ya, tapi nggak terlalu lemah. Nah, apa
Kenapa? Tapi saya dari kecil sudah diajari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajh. Nah justru ini adalah bacaan doa iftitah yang dilakukan saat itu ya Bapak sekalian. Rasul sholat bersama sahabatnya. Setelah sholat biasa Rasul menghadap ke jamaah. Tadi para malaikat semuanya mengaminkan doa. Siapa tadi yang membaca doa Allahu Akbar kabira? Nah, itu sahabat membaca Allahu Akbar kabira. Jadi itu juga bagus. Tapi diamini disampaikan oleh Rasulullah. Tadi para malaikat semuanya mengamini dan sangat banyak sekali yang menyertai sholat kita ini. Gara-gara ada sahabat yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhtu wajhiya. Nah itu kalimat istiftah atau bacaan iftitah itu bacaan sahabat tapi diamini oleh Rasulullah, disahkan bahasanya. Saya disampaikan ini ada para malaikat nih tadi mengamini karena ada sahabat yang baca doa ini. Jadi boleh. Ya. Kemudian wal isti'adatu ba'da tawjuh, membaca isti'adah ta'awudz setelah membaca doa iftitah. Nah, sebelum baca iftitah. Kan habis baca iftitah kan mau baca Al-Fatihah kan? Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi enggak usah kencang-kencang. Ya. Langsung. Nah, jadi sebelumnya kalau imam misalkan membaca Al-Fatihah, kamu dulu sunnah itu. Tapi di rakaat pertama aja, rakaat kedua nggak usah. Ya, rakaat pertama saja. Setelah baca doa iftitah atau istiftah, ya, kok nggak baca ta'awudz? Ya udah nggak apa-apa, namanya sunnah hayat, nggak usah sujud. Wa tasulu bi kulli lafdin yastamilu ala ta'awudzi. Kesunahan isti'adah sudah bisa hasil dengan setiap lafaz yang mengandung ta'awudz atau memohon perlindungan pada Allah. Ya. Jadi kesunahan itu sudah bisa hasil dengan setiap lafaz yang mengandung mohon perlindungan sama Allah. Wal afdalu, ya. Dan doa ta'awudz yang paling utama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Nah, baik. Lanjutkan sunnah yang berikutnya. Wal jahru fi maudhi'ihi, mengeraskan suara di tempatnya, wa huwa subuhu, yaitu dalam salat subuh, wa aulatal maghribi, dan salat maghrib, wal isya'i dan isya, wal jum'ah dan salat jum'ah, wal idani dan salat 2 hari raya. Dijaharkan, dikeraskan maksudnya. Bagaimana kalau salat isya, maghrib, subuh, jumat dan dikeraskan? Boleh, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, ya, nggak dikeraskan. Oh, apalagi kalau sendirian, ya, sendiri, ya. Jamaah boleh, iya boleh. Kayak seduhur, iya baca masing-masing. Iya boleh. Sunnah itu jahat. Belum bisa. Oh jamaah diem aja. Nah, ini ada cerita. Nanti panjangan aja. Nanti panjangan cerita. Ini cerita tadi aja ya. Saya tersentuh. Wal israru fi maudhi'ihi, dan mengulangi suara di tempatnya, wa huwa ma'adalladzi dzukira, yaitu selain tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kemudian wa ta'minu, takmin ay qaulu amin akibal fatihati, yaitu ucapan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Liqira'iha fi sholatin wa ghairiha lakin fi sholati akad.
ya, membaca amin ya. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah bagi yang membacanya di dalam sholat dan selainnya. Akan tetapi dalam sholat lebih dianjurkan. Ya. Jadi kalau dalam sholat itu dianjurkan baca amin. Kalau selainnya enggak dianjurkan. Ya, enggak dianjurkan. Ya boleh silakan. Tapi yang sangat dianjurkan adalah ketika sholat imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sunnah. Kalau nggak baca amin, makmumnya ya. Wa yu'minu al-makmum ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bi. Seorang makmum sunnah baca amin berbarengan dengan bacaan amin imamnya dengan mengeraskan suara. Kemudian sunnah hayat berikutnya adalah wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Li imamin wa munfaridin, ya, bagi seorang imam atau orang yang sendiri, ya, fi rakaat subhi, ya, di dalam 2 rakaat salat subuh, wa aulati ghairiha, dan 2 rakaat pertamanya selain salat yang lain. Jadi kalau kita nggak baca Al-Fatihah, nggak baca surat, nggak baca saja Al-Kafirun, ya, atau baca surat An-Nas, Al-Ikhlas, nggak baca, sah, itu sunnah hayat, nggak usah susah capek. Jadi intinya berarti Al-Fatihah ya salat ya, iftitah belum bisa, baca Al-Quran belum bisa, dan masalah. Al-Fatihah berarti harus belajar benar-benar, jangan sampai Al-Fatihah enggak. Nah, makanya Al-Fatihah harus bagus, ya. Belajar Al-Fatihah masa nggak bisa sih? Insya Allah cepat ya, di yang baik dan benar, ya. Kalau bisa yang baik dan baik. Jadi kalau tidak membaca surah setelah baca Al-Fatihah, maka tidak mengapa dan tidak usah sujud sahwi. Wa takunu qira'atus surati ba'da Fatihati fala qaddama surah 'alaiha lam tuhsab. Membaca surah itu dilakukan setelah baca surah Al-Fatihah, sehingga seandainya seorang mendahulukan membaca surat sebelum membaca Al-Fatihah, ya, maka wa 'alaiha lam tuhsab, maka bacaan surat itu tidak dianggap. Maksudnya kita harus baca iftitah ya, selesai kau baca Al-Kafirun baru Al-Fatihah, itu nggak dianggap. Ya, bacaan suratnya tidak lam tuhsab. Berikutnya wat takbiratu indal khafati, bacaan takbir saat turun ke posisi ruku. Bacaan takbir saat turun ke posisi ruku. Warroki, dan saat mengangkat roki sulbi minar ruku'i, maksudnya mengangkat punggung dari posisi ruku. Kan ada takbir ya. Nah, itu juga nggak apa-apa dengan baca. Kemudian wa qaulu sami Allahu liman hamidah, dan bacaan sami Allahu liman hamidah haina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i, ketika mengangkat kepala dari ruku. Ya. Ini bisa ya? Belum. Cepetan ya. 4 menit lagi. Ya. Termasuk tuh, ya, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kan bangun dari ruku baca sami Allahu liman hamidah kan? Kalau kita nggak baca ya, apa itu? Sunnah. Sunnah ini enak ya kalau bacanya. Karena ringan sholat ya, nggak susah-susah nggak. Ya, lu bisa sami Allahu liman hamidah, apalagi kita Rabbana lakal hamdu milku samawati wa milku ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du, panjang banget. Ya udah, sami Allahu liman hamidah cukup ya. Jadi cukup membaca walau qala man hamidah sami'anahu kafar. Dan seandainya seorang yang sholat mengucapkan
hamidallahu sami'an lahu, itu sudah cukup. Ya, barang siapa memuji Allah, maka semoga Allah mendengar pujiannya, maka sudah mencukupinya. Wa makna sami Allahu liman hamidah, dan makna sami Allahu liman hamidah adalah taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi, adalah semoga Allah menerima pujian darinya dan memberi balasan atas pujiannya. Itu artinya ya. Wa qaulul musolli, dan ucapan musolli yaitu orang yang sholat, Rabbana lakal hamdu, ketika sudah berdiri tegak, ya, baca Rabbana lakal hamdu sudah berdiri tegak, itu juga bagian daripada sunnah, ya, sunnah ayat. Wa tasbihu fir ruku'i, dan membaca tasbih di dalam ruku. Apa bacaannya? Wa adnal kamali fi hadhi tasbih subhana rabbiyal azim salasan, yaitu mengucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau gak dibaca nggak apa-apa. Nah, tuh kan, tuh masya Allah, sholat itu sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Gak baca subhana rabbiyal azim ketika ruku nggak apa-apa, sunnah hayat ya. Wa tasbihu fi sujudi, membaca tasbih di dalam sujud. Wa adnal kamali fi subhana rabbiyal a'la salasan, itu dengan membaca tasbih yaitu subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, kok gak dibaca gak apa-apa juga. Ya. Wal akmalu fi tasbihir ruku'i wa sujudi masyhurun, kalau pikiran yang paling sempurna dalam bacaan tasbih saat ruku dan sujud sudah masyhur. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, subhana rabbiyal azim ketika ruku. Ya, kan sudah masyhur ya. Tapi kalau udah bisa baca, jangan kata sunnah bisa baca aja. Sunnah itu ya bagus ya, jangan sampai dilakukan, rugi kan ya. Sudah rugi. Kata Allah, lebih rata tadi baca semua. Dan dosa sih kan rugi. Kalau biasa pedagang gak ini sih, ada yang kurang. Kalau ada yang kurang kalau nggak dibaca. Iya. Pedagang masa nggak untung ya? Rugi lah ya. Apa ini kan untuk pedagang kan? Bahasa pedagang. Iya. Yabsutul yadu, dengan membuka tangan kiri. Al yusra, yabsutul yadul yusra, dengan membuka tangan kiri. Ya, bihaitsu tusabit ru'usu asabiha ar-rukbah, kesekira ujung jemarinya sejajar dengan lutut. Nah ini jadi memang kita tuh ketika sujud kan jemari kita ada di sini ya, di lutut ya. Itu memang sejajar dengan lutut tuh. Ya, kalau bisa ini sunnah sih ya, bagus ya, sunnah ya. Dan direnggangkan ya. Itu ditutup. Jadi sunnahnya ditutup ya, bukan di bawah lutut. Iya. Jadi sunnahnya ditutup, bukan di bawah lutut. Namanya di bawah lutut. Hadisnya dilutut sih, di hadis Nabi dilutut, bukan di bawah lutut ya. Sudah ada. Ya sudah. Sampai di sini ya, nanti saya teruskan. Ini baru sampai ruku, itu meletakkan jemari di atas lututnya dengan direnggangkan. Itu sunnah ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis.